Fans timnas auto terkejut. Oleh Romeni tiba-tiba ngomong berani, gini usai gagal dinaturalisasi timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia-Belanda Oleh Romeni kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar mengenai kesulitan proses naturalisasinya. Striker FC Utrecht ini memang sempat menjadi primadona baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun jalan menuju skuad Garuda ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Harapan besar tertumpu pada pundak pemain berusia 24 tahun ini untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dengan performa apiknya di Eredivisie, Romeni dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Apalagi keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan semakin menguatkan alasan untuk merekrutnya. Namun, proses naturalisasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan adanya beberapa kendala yang menghambat proses tersebut. Meski begitu, PSSI tetap membuka peluang bagi Romeni untuk bergabung dengan timnas di masa depan. Ada hal-hal prinsip yang agak susah, ujar Arya. Setelah sulit dinaturalisasi oleh Romeni sendiri, memposting kata-kata di story Instagramnya. Oleh Romeni mengunggah beberapa kalimat motivasi yang mengindikasikan bahwa dirinya tetap optimis dan fokus pada karirnya. Meski kata-kata itu belum tentu untuk menanggapi soal sulitnya dirinya dinaturalisasi timnas Indonesia. Percayalah pada hasil terbaik yang mungkin terjadi meskipun Anda belum melihat keseluruhan prosesnya. Keyakinan Anda yang tak bersyarat akan menuntun Anda pada keajaiban yang terungkap. Begitu isi tulisan yang dibagikan oleh Romeni di Instagramnya. Unggahan Romeni ini tentu saja memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Apakah ini sebuah sinyal bahwa ia akan menyerah pada mimpinya untuk membela timnas Indonesia? Atau justru sebaliknya, ia sedang mencari waktu yang tepat untuk mengambil keputusan? Sementara itu, PSSI telah memastikan bahwa proses naturalisasi untuk dua pemain lainnya, yakni Eliano Reijnders dan Mees Hilgers, akan segera diselesaikan. PSSI terus berupaya untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain berkualitas. Di lain sisi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bisa memainkan satu bintang naturalisasi Eropa ini saat hadapi Bahrain dan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah raih hasil positif dalam dua pertandingan awal putaran ketiga beberapa waktu lalu, skuad Garuda bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Di pertandingan ketiga dan keempat nanti, timnas Indonesia bakal melakoni laga tandang kontra Bahrain serta Cina. Indonesia akan bertamu ke Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa terlebih dahulu pada 10 Oktober. 5 hari berikutnya, mereka akan melawan Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Shandong. Jelang pertandingan tersebut, skuad Garuda pun mendapat kabar baik dengan kembali pulihnya salah satu bek naturalisasi Eropa, Jordi Amat. Sebelumnya, pemain berusia 32 tahun tersebut sempat absen akibat cedera saat memperkuat timnya, Johor Darul Takzim. Bahkan, Jordi Amat harus menepi selama 2 pekan bersama JDT di lanjutan kasta teratas Liga Malaysia. Imbas dari cedera tersebut, Jordi Amat pun dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia bulan ini. Namun dari postingan terbarunya, mantan penggawa Swansea tersebut terlihat sudah mulai ikut berlatih dengan tim. Dalam captionnya, Jordi Amat menyebut dirinya sudah 100% pulih dan kini merasa jauh lebih baik. Dengan kabar tersebut, Shin Tae-yong pun bisa bernafas lega lantaran skuad Garuda punya tambahan amunisi di lini pertahanan timnas Indonesia. Kehadiran Jordi Amat dengan segala pengalaman di Eropa miliknya bisa membantu timnas Indonesia untuk menahan gempuran Bahrain dan Cina. Selain itu, dengan kemampuan first tali miliknya, Jordi Amat dapat dijadikan alternatif untuk memperkuat lini tengah sebagai gelandang bertahan. Sejak debut di timnas Indonesia pada 2022 lalu, tercatat Jordi Amat sudah bermain dalam 16 pertandingan dengan torehan 1 gol.
Jordi Amat juga selalu tampil sebagai starter saat timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Penambahan 5 pemain langsung akan dilakukan PSSI usai proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders selesai. Timnas Indonesia dijamin semakin siap dan kuat menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Media Belanda tiba-tiba membeberkan bahwa timnas Indonesia bisa menaturalisasi 5 pemain setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Skuad Garuda terus menambah kekuatan setelah berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan tim asuhannya meraih 2 poin kontra 2 tim kuat di Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan membuat Australia tertahan dengan skor 0-0 di Jakarta. Setelah ini, skuad Garuda diharapkan untuk diperkuat Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Kamis 12 September 2024 kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa berkas naturalisasi Hilgers dan Reijnders sudah masuk ke DPR RI, namun upaya timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas diperkirakan tidak akan berhenti di Hilgers dan Reijnders. Sejumlah pemain keturunan masih mungkin dinaturalisasi dan media Belanda, Voetbal Primeur, membeberkan bahwa ada 5 pemain yang bisa bergabung. Mereka melakukan wawancara dengan Mauro Zijlstra yang mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berusaha untuk melaksanakan proses naturalisasi bersama PSSI. Selain Zijlstra, media Belanda itu juga menyinggung 4 nama lainnya, yaitu Jairo Riedewald, Ole Romenik, Kevin Dix, dan Pascal Struijk. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan timnas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses, demikian kata pembawa acara Voetbal Primeur ketika mewawancarai Zijlstra. Mereka sedang mengusahakannya dan dia Jairo semakin yakin tentang hal itu, saya yakin hal itu akan terjadi. Ole Romenik yang juga pernah datang dalam acara ini masih mempertimbangkannya, sambungnya. Uniknya, nama Pascal Struijk juga disinggung meskipun jarang dikaitkan dengan PSSI belakangan ini. Kevin Dix mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia sedang mempertimbangkannya, tandas Voetbal Primeur. Dan nama yang tidak sering disebutkan adalah Pascal Struijk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, tambahnya. Kelima nama tersebut tentunya bisa meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia. Namun sejauh ini PSSI belum mengonfirmasi apapun. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah perlu PSSI menaturalisasi kelima pemain tersebut setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kisah Mark Klok menarik diulas. Sebab gelandang Persib Bandung itu berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Seperti diketahui, Mark Klok tak dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2024. Dia absen saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 di 2 pertandingan awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peran Mark Klok tergantikan oleh Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya yang mengisi lini tengah skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu pun agak kecewa karena tidak mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Mark Klok berharap bisa mendapat kesempatan bermain lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berbicara dengan Shin Tae-yong mengenai hal ini. Akan tetapi Klok menyerahkan nasibnya pada keputusan juru taktik asal Korea Selatan itu. Saya berharap bisa segera berada di sana lagi. Saya berbicara dengan pelatih nasional tentang hal itu, ujar Mark Klok, dilansir dari ESPN-NL Jumat 13 September 2024. Itu tidak mungkin tak dipanggil karena kinerja saya. Saya menjalani musim yang bagus bersama Persib Bandung, kami menjadi juara. Sayang sekali, tapi pelatihlah yang memutuskan. Saya harus menerimanya, sambungnya.
Mark Klok bisa unjuk gigi bersama Persib Bandung menjelang 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan berlaga lagi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Ada 2 laga yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong pada bulan depan. Pertama, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Mark Klok pun berharap Timnas Indonesia dapat terus menunjukkan performa baik di putaran ketiga. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat ingin membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun itu akan sangat sulit, tegas Mark Klok. Calon bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mees Hilgers memang sudah sempat berjumpa dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia menjelang duel melawan Australia. Ketika itu, dia bersama kompatriotnya, Eliano Rejders, tengah mengurus proses naturalisasinya menjadi WNI. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Mees Hilgers menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pemain asal FC Twente ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir debutnya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers belum bermain selama periode internasional terakhir, tetapi dia berharap bisa berada di sana bulan depan saat menghadapi Cina dan Bahrain, tulis Oost dalam tulisannya. Bek berusia 23 tahun itu mengakui bahwa peluang skuad Merah Putih untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah berhasil mengumpulkan 2 poin melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Dengan bekal 2 hasil imbang itu, skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami berada dalam jalur yang benar, kami bermain imbang menghadapi 2 lawan yang kuat, tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus, kata Mees Hilgers. Saya sendiri sudah tidak sabar menggunakan kostum berlambang Garuda di dada. Ini akan sangat spesial bagi hidup saya, tambahnya. Semoga bulan depan sudah bisa menjalani debut saat menghadapi 2 laga away. Poin penuh tentu menjadi target saya, tegas Hilgers. Bek kelahiran 13 Mei 2001 itu juga memperkirakan jika proses adaptasinya bersama Timnas Indonesia tidak akan menghadapi banyak hambatan. Alasannya sudah terang, yakni hadirnya sederet pemain kelahiran negeri kincir angin di skuad Garuda. Nama-nama seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Martin Paes, dan beberapa pemain lain bakal memudahkan Hilgers untuk berkomunikasi, baik di dalam maupun luar lapangan. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain di Timnas Indonesia dan itu juga bagus dalam konsep permainan, ujar pemain berpostur 185 cm tersebut. Heran mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan keadaan media Belanda pada Timnas Indonesia sampai disebut begini oleh mereka. Media kenamaan Belanda dibuat heran dengan banyaknya pemain berkualitas kelahiran Belanda yang lebih memilih untuk membela Timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari De Oranje. Salah satu media Belanda yang merasa heran dengan fenomena tersebut adalah De Stentor NL, yang dimana dalam ulasannya menyebut bahwa banyaknya pemain berkualitas seperti Tom Haye rela untuk melepas paspor Belanda demi memperkuat Timnas Indonesia. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk Timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Mees Hilgers, Tom Haye dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda, tulis destentor.nl. Dari hal tersebut, wajar rasanya jika media negeri kincir angin itu merasa heran dengan fenomena banyaknya pemain-pemain muda Belanda yang memilih untuk membela Timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari tim oranye. Sebab, hingga saat ini sudah ada 11 pemain keturunan dari Belanda yang memperkuat Timnas Indonesia, di antaranya Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Stuik, Jay Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choe Aon, Kelvin Verdong,
Jens Raven dan Martin Paes. Kendati begitu, PSSI masih belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini, ada nama Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang kini proses naturalisasinya sedang diurus. Tentunya, banyaknya pemain keturunan dari Belanda tersebut tentunya akan memperkuat timnas Indonesia dan juga meningkatkan level permainan skuad Garuda. Terlebih, kini tim Merah Putih sedang menatap mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kini, timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan awal, skuad Garuda mampu mengimbangi raksasa sepak bola Asia yakni Arab Saudi dan juga Australia. Meski begitu, Indonesia juga masih berpotensi untuk meraih poin penuh ketika menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Bungkam fitnah sampah. Erick Thohir langsung keras gini soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia akhir-akhir ini dikabarkan memiliki paspor ganda dan isu ini masih liar beredar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tak langsung seperti menekankan agar tak ada pihak yang mempertanyakan dedikasi dan perjuangan skuad Garuda. Isu soal pemain naturalisasi memiliki paspor ganda ini makin ramai setelah timnas Indonesia menahan imbang Australia. Pemain naturalisasi seperti Jai Idzes hingga Martin Paes disebut-sebut memiliki 2 paspor. Selain Indonesia, mereka diyakini tak melepas paspor Belanda. Kabar ini menjadi isu liar dan ramai menjadi bahan perbincangan publik di media sosial padahal tak ada pernyataan resmi dari manapun. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas sudah mengatakan apabila pemain yang sudah dinaturalisasi tentu memakai paspor Indonesia saat keluar ataupun masuk ke tanah air. Arya menekankan para pemain pastinya memakai paspor Indonesia dan diharapkan tak ada kontroversi lagi. Namun, isu ini belum mereda hingga sekarang. Ketum PSSI yang selama ini terlihat diam secara tak langsung melalui unggahannya seperti menunjukkan agar tak ada lagi pihak yang meragukan perjuangan Martin Paes dan kawan-kawan. Dalam unggahan terbaru di akunnya di Instagram, Erick Thohir mengatakan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, Jai Idzes dan kawan-kawan tengah berjuang agar bisa membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengunggah potongan video perjuangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Video tersebut juga memperlihatkan Jai Idzes yang berbicara di hadapan supporter timnas Indonesia. Erick Thohir menekankan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain ini. Jangan pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Sabtu, 14 September 2024. Dalam unggahan tersebut juga ditunjukkan bagaimana tekad Jai Idzes bersama para pemain agar bisa meraih hasil terbaik buat timnas Indonesia. Timnas Bahrain disangsi FIFA gara-gara ulah nakal supporter jadi tuntutan saya sekarang. Begini penjelasannya. Insiden di luar dugaan terjadi pada laga Bahrain versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 10 September 2023 antara Bahrain dan Jepang, beberapa supporter Bahrain kedapatan menggunakan laser hijau. Laser terlihat diarahkan ke wajah pemain-pemain Jepang. Insiden ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama penggemar sepak bola yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan. Pada laga tersebut, pemain Jepang, Ayase Ueda terlihat dibuat gagal fokus saat menghadapi serangan laser yang diarahkan ke wajah. Terutama ketika ia hendak melakukan tendangan bebas atau penalti. Kondisi ini tentunya mengganggu konsentrasi pemain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa tim di lapangan. Beberapa cuplikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen di mana sinar laser tampak jelas mengarah ke wajah pemain Jepang. Tuntutan saya sekarang, FIFA harus memutuskan untuk memberikan sanksi keras terhadap Bahrain dengan melarang kehadiran supporter di stadion kandang mereka selama periode kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain untuk melanjutkan perjuangan di Ronde 3 ini. Admin khawatir jika kejadian ini akan terulang lagi dan menyebabkan kerugian untuk timnas Indonesia.
FIFA perlu melakukan penyelidikan mendalam. FIFA mengonfirmasi bahwa laser digunakan oleh supporter Bahrain secara sengaja untuk mengganggu pemain lawan. Ini melanggar aturan fair play dan etika olahraga yang diterapkan oleh Badan Sepak Bola Internasional tersebut. Gimana kalau menurut kalian guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan admin ini? Atau ada pendapat lain? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tidak mau meremehkan timnas Indonesia yang menjadi lawan timnya di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Ia mengatakan seluruh tim di Grup C merupakan tim kuat, termasuk timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu tidak asal bicara. Ia melihat langsung kehebatan timnas Indonesia, tim yang awalnya dipandang sebelah mata oleh Cina. Kami tergabung di grup yang sangat kuat. Target kami hanya finish di posisi 4 besar di atas Indonesia, kata Branko Ivankovic mengutip dari South China Morning Post. Namun sepertinya saya salah besar, Indonesia terus membuat kejutan, ini tentu akan menyulitkan langkah kami, lanjutnya. Namun masih ada 8 pertandingan tersisa, dan kami masih menyimpan harapan di laga-laga tersisa. Kami harus menganalisis musuh-musuh kami demi mendapatkan hasil terbaik, tutup pelatih 70 tahun ini. Reaksi media Vietnam setelah AFC memuji hasil-hasil timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam menyoroti pujian yang diberikan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terhadap timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang menjadi wakil tunggal Asia Tenggara dan debutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini berhasil meraih 2 angka dari laga-laga kontra raksasa regional, Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Hasil-hasil ini mendapat apresiasi dari situs resmi AFC yang merangkum perjuangan negara-negara anggota mereka di artikel berjudul 5 kesimpulan dari Matchday 2. Di saat tim-tim seperti Australia dan Qatar telah merasakan kekalahan, Indonesia terus bersinar meski baru pertama kali tampil di babak kualifikasi Asia AFC ini, ditulis situs resmi AFC. Hasil imbang dengan Arab Saudi pada laga pembuka diikuti dengan hasil imbang tanpa gol melawan Australia. Tim asuhan Shin Tae-yong tampil solid selama 90 menit di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Selasa, lanjutnya. Pujian ini pun menjadi sorotan di artikel tersendiri di media The Tao 24/7 asal Vietnam. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, memberikan banyak pujian kepada tim nasional Indonesia setelah 2 pertandingan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis reporter mereka, Din Nam. Indonesia merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 dan tampil mengesankan, lanjut media Vietnam. Mereka kemudian menulis bagaimana kehadiran para pemain diaspora merah putih membuat skuad Garuda makin kuat. Kehadiran 9 dari 11 pemain di starter Garuda dalam laga-laga kontra Arab Saudi serta Australia telah mengembangkan fisik, kebugaran, dan kepercayaan diri dengan skill bermain dari Eropa, jelanjutnya. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Riedewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang. Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport. Media Belanda, Aberdeen Live prediksi Kenzo Goodmin bakal jalani naturalisasi dan segera perkuat timnas Indonesia. Kabar mengenai Kenzo Goodmin bakal dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia ternyata sudah bahas media Belanda. Dalam laporannya mereka menilai pemain berusia 22 tahun itu rela meninggalkan tempat kelahirannya demi bermain bersama skuad Garuda. Pemain Derby County, Kenzo Goodmin dilaporkan akan beralih kewarganegaraan di level internasional. Kini pemain itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang saat ini berkarir di Inggris yang sedang dipertimbangkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia, tulis laporan Aberdeen Live. Jika Kenzo pindah warga negara Indonesia,
maka ia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Aberdeen Live. Jika tidak sekarang mungkin tahun depan atau musim depan, itu yang saya dengar di sini, Belanda, tutup artikel tersebut. Kabar mengenai Kenzo Goodman menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola di tanah air setelah Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa akan melakukan penambahan pemain naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan nilai timnas Indonesia berjalan mulus di bawah arahan Shin Tae-yong. Media Korea Selatan, Ma Kyung menilai timnas Indonesia berkembang pesat di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Penilaian tersebut diberikan setelah timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di dua laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu membuat timnas Indonesia menempati peringkat 4 grup C. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga menjadi salah satu tim terbaik di FIFA Matchday September 2024. Dengan dua hasil imbang ini, skuad Garuda berpotensi menambah 15,45 poin secara perhitungan ranking FIFA. Tambahan poin itu akan membuat timnas Indonesia naik 4 tingkat dari ranking 133 dunia. Ma Kyung menilai perjalanan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong terus berjalan mulus. Pertandingan terakhir melawan Australia menunjukkan betapa kerasnya perjuangan skuad Garuda untuk menembus Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong terus berjalan mulus, ditulis Ma Kyung dilansir dari situs resminya. Ini tentu akan memberi warna baru di kawasan Asia. Timnas Indonesia sedang terbangun dari tidurnya. Selamat untuk Indonesia, tukas media Korsel tersebut. Sementara itu, Shin mengakui hasil ini bukan hanya berkat kerja keras dan dedikasi para pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan, dukungan dari para supporter memotivasi para pemain untuk meraih hasil terbaik. Berkat dukungan masyarakat Indonesia dan para pecinta sepak bola, tim nasional kita terus berlaga, kata Shin Tae-yong dikutip dari akun Instagram pribadinya. Nama Shiloh Caesar Tezan mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Kelvin Verdong dan Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain dua pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Shiloh Tezan asal klub Liga Belanda, FC Dordrecht. Shiloh yang masih berusia 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Shiloh punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Shiloh Tezan, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Shiloh Caesar Tezan merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 14 Mei 2003 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Shiloh Tezan memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Shiloh Caesar Tezan adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan FC Dordrecht, tulis akun tersebut. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 39 penampilan di musim ini dan mampu mencetak 11 gol serta 5 assist. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Shiloh Caesar Tezan layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Pemain keturunan, Kenzo Goodman sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Kenzo Goodman merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia. Kenzo berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni 2024. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, kata Kenzo, dikutip YouTube Embassy.
Selain itu, Kenzo juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju. Tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Kenzo tidak ingin kehadirannya justru mengubah timnas Indonesia. Yang pasti saya ingin membuat lebih. Saya tidak datang untuk mengubah kebiasaan di sini. Saya ingin membuat sejarah, ucap Kenzo. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 22 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya.